Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi hidrolisis garam. Garam terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nah, reaksi asam dan basa ini terdapat 4 reaksi yang menghasilkan 4 jenis garam. Yang pertama, ada reaksi asam lemah dan basa kuat, reaksi asam kuat dengan basa lemah, reaksi asam lemah dan basa lemah, serta reaksi asam kuat dan basa kuat. Di dalam air, garam akan terionisasi menjadi ion-ionnya yang berupa kation dan anion. Reaksi antara ion garam dengan air disebut dengan hidrolisis. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air atau mengalami reaksi hidrolisis jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Reaksi yang pertama yaitu reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Kita akan bahas garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya di sini ada campuran 100 ml asam asetat yang mempunyai konsentrasi 0,1 molar dengan 100 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, langkah pertamanya untuk mengidentifikasi garamnya, kita membuat reaksi antara asam asetat dengan natrium hidroksida. Reaksinya akan menghasilkan CH3, COONa, dan H2O. Nah, ini yang merupakan garam hasil reaksi dari asam asetat dengan natrium hidroksida. Lalu kita akan mulai masuk ke tahap perhitungan mol dalam reaksi. Kita akan hitung mol mula-mulanya untuk asam asetat. Mol mula-mulanya asam asetat berarti volume dikalikan dengan molaritasnya 10 milimol. Lalu untuk mol dari natrium hidroksidanya juga 10 milimol. Maka kita pindahkan ke sini 10 milimol. Di sini 10 milimol. Untuk garam dan airnya pada tahap mula-mula dia belum terbentuk. Lalu untuk reaksinya, karena di sini koefisiennya sama dan jumlah molnya sama, berarti dua-duanya akan habis bereaksi. Di sini 10 milimol, di sini 10 milimol. Maka garam yang terbentuk molnya 10, air juga 10 milimol. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa air itu sifatnya netral, jadi dia tidak akan mempengaruhi besarnya pH dalam campuran. Lalu kita akan melihat sifat garamnya. Garam yang terbentuk di sini CH3, COONa. Kita ionisasikan dulu, hasilnya adalah CH3, COO main dan Na+. Kita lihat reaksi hidrolisisnya. CH3COO- ditambah dengan H2O, maka hasilnya adalah CH3COOH plus OH-. Nah, di sini H2O dia akan membentuk ion H+ dan OH-. Karena di sini ada ion min dari CH3COO, maka yang akan bereaksi adalah ion H+-nya. Ion H+ akan berikatan dengan ion CH3COO- membentuk CH3COOH, lalu sisa ion OH- dari H2O. Lalu ion Na+ tidak mengalami reaksi hidrolisis karena ionnya berasal dari basa kuat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, garam dikatakan dapat mengalami hidrolisis jika ionnya ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan asam atau basa lemah.
Nah, di sini dia menghasilkan asam lemah dalam reaksi hidrolisisnya. Ya, berarti untuk garam CH3COONA ini mengalami hidrolisis, tetapi hanya mengalami hidrolisis parsial karena yang dapat bereaksi dengan H2O hanya ion negatifnya. Lalu garamnya untuk CH3COONA itu merupakan garam yang bersifat basa, karena dalam reaksi hidrolisisnya dia menghasilkan ion OH-. Sifatnya adalah basa. Kita berlanjut ke perhitungan pH dari garam basa yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat. Dalam reaksi asam lemah dengan basa kuat hanya anion yang bereaksi dengan air, anion garam yang bereaksi dengan air. Jadi untuk perhitungan pH-nya, karena tadi garam yang dihasilkan itu bersifat basa atau menghasilkan ion OH-, maka yang dicari pertama adalah konsentrasi OH-nya. Rumus untuk mencari konsentrasi OH- itu adalah akar KH atau tetapan kesetimbangan air dikalikan dengan konsentrasi anionnya. Nah, di sini rumusnya yang digunakan adalah konsentrasi dari ion yang mengalami reaksi hidrolisis. Dalam garam basa yang mengalami hidrolisis adalah ion negatif yang berasal dari asam lemah. Atau rumus yang kedua yang bisa digunakan adalah Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi dari ion negatifnya tadi. Lalu setelah mencari konsentrasi OH- yang bisa dicari adalah POH. Rumusnya sama, min log konsentrasi OH- lalu diubah ke pH dengan cara 14 dikurangi pH. Nah, di sini ada keterangannya di mana nilai Kw itu adalah 10 pangkat min 14. Nah, bagaimana cara mencari konsentrasi A- atau konsentrasi dari anionnya? Caranya kalian tuliskan garam yang terbentuk, lalu kalian ionisasikan. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah ion CH3CO- atau anionnya. Kita hitung konsentrasi dari garamnya. Garam yang dihasilkan tadi adalah 10 milimol, karena dalam campuran yang volume totalnya adalah 200 mili, berarti untuk mencari konsentrasinya kita menggunakan volume total. Per volume totalnya 200 mili. Jadi konsentrasi dari garamnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita cari konsentrasi anionnya dengan perbandingan koefisien. Jika konsentrasi garamnya dengan koefisien 1 adalah 5 kali 10 pangkat min 2m, berarti untuk koefisien 1 ion negatifnya juga 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini nanti yang kalian gunakan untuk menghitung nilai konsentrasi dari OH- atau ini adalah konsentrasi A negatif.